Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 3 mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Di mana hari ini yaitu Selasa 29 September 2020 kita akan membahas tentang sifat hakikat kebudayaan. Ini adalah lanjutan dari pembahasan minggu lalu, yaitu tentang manusia sebagai makhluk budaya, di mana kita kemarin sudah membahas tentang manusia itu sendiri apa, budaya itu sendiri apa, dan kita sudah istilahnya mengerti lah manusia berbudaya itu apa. Dan ini adalah suatu lanjutan atau rangkuman dari pembahasan kemarin. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, yaitu sifat hakikat kebudayaan. Yang pertama yaitu kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Dari hal-hal yang biasa kita lakukan itu pun bisa menjadi hal yang berbudaya, di mana dulu saya itu waktu kecil kalau kalau hari Minggu itu biasanya kalau pagi banget itu langsung ke sungai. Untuk apa? Untuk mandi ataupun nyuci. Tapi semenjak saya sudah kelas 6 SMP sampai sekarang itu sudah tidak melakukan hal itu tuh. Kenapa? Karena di rumah itu kan sudah ada PDAM. Dulu kan belum ada PDAM. Sewaktu saya masih kecil itu tahun 1990-an, 95-an. Terus selanjutnya yaitu kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Seperti halnya acara selamatan. Itu kan acara selamatan itu kan kita tidak tahu asal muasalnya dari mana. Asal muasalnya itu dari leluhur kita atau kakek-kakek buyut kita. Tapi kita kan tidak tahu itu gunanya untuk apa kalau tidak bertanya. Jadi kita itu hanya melanjutkan kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan-kebudayaan yang telah dilakukan oleh leluhur kita. Selanjutnya yaitu kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Seperti halnya sopan santun, toto kromo, itu kan diperlukan untuk kita. Kan tidak lucu kalau kita ngomong sama orang yang lebih tua atau lebih senior dengan kita, Pak, bro, halo bro, kayak gitu enggak. Dengan adanya unggah-ungguh, toto kromo itu kan pasti istilahnya sesuatu yang kita maksudnya itu tersampaikan. Selanjutnya yaitu kebudayaan mencakup aturan-aturan berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Seperti halnya itu kan perjanjian adat ataupun aturan-aturan norma-norma dalam suatu lingkungan atau daerah pastilah ada adat istiadatnya sendiri. Seperti halnya saya di Goreng-Goreng itu berbeda lagi dengan orang yang ada di Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Kenapa saya mencontohkan itu? Di Kecamatan Sukorejo itu ada yang namanya legenda seorang keturunan dari salah satu desa, dua desa. Itu dulunya itu kan perseteruan antara raja dan seorang putri raja atau pangeran dengan putri raja. Karena si pangeran itu cinta kepada istilah ngesir terhadap putrinya, itu ditolak cintanya. Akhirnya terjadilah peperangan, dan setelah terjadinya peperangan sampai saat ini keturunan dari dua desa tersebut tidak dapat disatukan. Ini hanyalah ada cerita ketika kedua keturunan dari dua desa itu ketemu di Malaysia dan hendak ingin menikah, tetapi tetap saja dilarang, dan kedua calon mempelai ini itu memaksakan untuk istilahnya
istilahnya untuk memaksa untuk tetap menikah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Percaya nggak percaya, salah satu dari pasangan tersebut bisa meninggal ataupun bisa gila. Itu dari apa tuh? Saya lupa. Ceritanya di desa Senggolan sama desa apa itu? Itu saya lupa. Dan itu pun berbeda dengan tata cara di desa kita ataupun di daerah atau lingkungan kita. Selanjutnya yaitu wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan yang pertama yaitu wujud gagasan, wujud perilaku atau aktivitas, wujud benda hasil budaya. Masing-masing ini kan mempunyai arti sendiri-sendiri, di mana gagasan itu seperti halnya kita kalau mau ada acara itu ada yang namanya sambatan atau ada selamatan kayak gitu. Terus wujud perilaku itu seperti halnya kalau kita mengerjakan sesuatu yang berat itu harus istilahnya mengundang tetangga dan istilahnya diminta bantuan untuk gotong royong membangun rumah atau gotong royong membersihkan lingkungan. Wujud benda hasil kebudayaan yaitu seperti halnya relief ataupun patung-patung ataupun candi-candi yang tersebar di Indonesia itu salah satu contohnya hasil benda hasil budaya. Budaya dalam wujud gagasan ide ini bersifat abstrak dan tepatnya ada dalam pikiran tiap warga pendukung budaya yang bersangkutan sehingga tidak dapat diraba ataupun difoto. Sistem gagasan yang telah dipelajari oleh setiap warga pendukung budaya sejak dini sangat menentukan sifat dan cara berpikir serta tingkah laku warga pendukung budaya tersebut. Gagasan-gagasan inilah yang akhirnya menghasilkan berbagai karya manusia berdasarkan sistem nilai, cara berpikir, dan pola tingkah laku, wujud budaya dalam bentuk sistem gagasan. Ini biasanya disebut sistem nilai budaya. Selanjutnya yaitu wujud perilaku atau aktivitas. Budaya dalam wujud perilaku berpola menurut ide atau gagasan yang ada. Wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan atau difoto dan difilmkan. Contoh, petani sedang bekerja di sawah, orang sedang menari dengan lemah gemulai, orang sedang berbicara, dan lain-lain. Masing-masing aktivitas tersebut berada dalam satu sistem tindakan dan tingkah laku. Wujud benda dan hasil budaya. Semua benda hasil karya manusia disebut bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Contohnya yaitu bangunan-bangunan megah seperti piramida, tembok Cina, menhir, alat rumah tangga seperti kapak, perunggu, gerabah, dan lain-lainnya. Ikhtisar tentang kebudayaan itu terbagi menjadi pemilik, pertumbuhan potensi budaya, unsur-unsur budaya yang universal, wujud budaya. Kebudayaan itu pemilik manusia. Kebudayaan pertumbuhan yaitu diperoleh melalui proses belajar, didukung dan diteruskan oleh perkembangan manusia sebagai anggota masyarakat. Potensi budaya atau cipta rasa karsa. Unsur-unsur budaya yang universal yaitu sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem ekonomi, sistem peralatan hidup. Wujud budaya yaitu gagasan ide, perilaku, aktivitas, benda, dan hasil budaya. Ini adalah rangkuman tentang kebudayaan. Jadi pada intinya kita membahas tentang sifat-sifat kebudayaan yang dimana tidak terlepas oleh dari manusia itu sendiri. Kita sebagai manusia
memerlukan budaya, dan budaya itu adalah ciptaan dari gagasan-gagasan ide-ide yang luar biasa dari manusia itu sendiri. Jadi tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai pelajar itu adalah mendidik peserta didik supaya paham tentang adanya budaya, paham adanya warisan-warisan budaya dari leluhur kita. Jadi istilahnya, jika kalian sebagai guru kalau melihat seorang murid menyimpang dalam artian menyimpang dalam artian tingkah lakunya atau sopan santunnya, pastilah kita akan istilahnya miris gitu. Kok anak itu kayak gini, kok anak itu kayak gini. Jadi tugas kita yang pertama adalah mendidik atau memberitahukan atau merubah perilaku dari siswa itu untuk merubah atau paham akan adanya norma-norma, nilai-nilai yang ada di daerah tersebut. Seperti halnya kalian adalah calon guru, tidak mungkin istilahnya kalian itu mengajari hal-hal yang jelek terhadap peserta didik kita, enggak kan? Pastilah kita akan memberikan pelajaran-pelajaran hidup-hidup yang positif kepada mahasiswa ataupun peserta didik kita. Seperti saya yang bilang kemarin, pada intinya kalian adalah mahasiswa. Di sini di kampus swasta kalian harus mengembangkan diri kalian. Kalau kalian diam tanpa mengembangkan diri kalian, kalian akan istilahnya kalah ataupun kalah bersaing dengan teman-teman di perguruan tinggi yang sudah bonafit. Pada intinya, kalian mengembangkan potensi diri kalian, gali seni mengajar kalian, dan insya Allah nanti akan ketemu jalannya masing-masing. Jadi pada intinya yang saya sampaikan, kalian jangan takut untuk bertanding dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya di kampus-kampus yang sudah bonafit. Karena itu mempunyai potensi yang banyak. Jadi sejak dini seharusnya kalian sudah melatih diri kalian. Melatih apa, Pak? Ya melatih salah satunya yaitu kepercayaan diri kalian untuk berbicara di depan. Jangan istilahnya malu-malu. Jangan nanti kalau sudah bekerja, sudah mentok, kalian lagi belajar. Enggak, jangan. Persiapkan diri dari sekarang. Istilahnya, tentukan tujuan hidup mulai dari sekarang. Kalian setelah lulus mau jadi apa? Tentukan dari sekarang. Buatlah roadmap kehidupan kalian. Jadi nanti seumpama kalian umur sekarang yaitu 20 tahun atau 21 tahun, ketika lulus kalian semester 5, 6, 7, semester 5, 6, 7, 1 tahun lagi atau 1,5 tahun lagi kalian sudah lulus. Kalian harus membuat roadmap. Kalian harus bagaimana. Jadi semester 5 ini, semester 3 ini, istilahnya kalian sudah tahu, oh saya nanti mau kemana, mau terjun di dunia pendidikan di lembaga mana, itu kalian sudah tentukan. Jadi kalian sudah harus melirik bagaimana caranya. Ya udah ditanya-tanya teman-teman sejawat kalian, oh kalian ngajar di mana, atau kalian punya kolega-kolega. Saya bukan ngajarkan KKN, cuma kalian harus mempunyai roadmap gitu. Roadmap kehidupan kalian setelah lulus perkuliahan ini, bukan lulus dari kampus ini gitu ya, roadmap. Makanya dari awal, dari pertemuan pertama saya ngomong, galilah seni mengajar kalian atau galilah potensi-potensi kalian untuk meraih masa depan kalian. Matematika tidak hanya mengajar di sekolah, kalian bisa mengajar di mana-mana. Ikutlah les. Pesan saya pada intinya untuk kalian saat ini, ikutlah les-lesan
ataulah ikutlah lembaga les. Itu bisa melatih kalian pola berpikir matematikanya dan melatih kalian seni untuk mengajarnya. Jangan sampai seperti saya. Kenapa seperti saya? Saya itu belajar ngomongnya baru-baru ini atau setelah lulus S1. Jadi makanya ketika saya ngomong, biasanya saya itu menata bahasa itu sangat susah. Jadi akhir-akhir ini saya belajar tentang cara ngomong, disusun ngomongnya bagaimana, kayak gitu. Jadi pesan saya, jangan minder, kalian kuliah di kampus kecil, kampus swasta, kalian akan istilahnya walaupun saya kuliah di swasta di kampus kecil, tapi saya potensinya banyak kayak gitu. Oke. Mungkin ini saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, atau boleh dibagikan ke teman-teman lainnya. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.